Masyarakat merindukan KPK yang berwibawa, disegani oleh sekutu dan ditakuti oleh lawan. Bukan KPK yang melemah akibat ulah pemimpinnya, seperti kasus pemerasan atau tindakan tidak etis lainnya seperti pungutan liar di rutan KPK dan penerimaan fasilitas dari pihak-pihak berperkara. Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editors. Pelantikan pimpinan baru KPK oleh Presiden Prabowo Subianto diharapkan membuka lembaran baru bagi upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Di bawah kepemimpinan Setio Budianto, publik sangat berharap KPK ke depan dapat bangkit kembali sebagai institusi anti korupsi yang diandalkan dan dihormati setelah lembaga anti rasuah ini dianggap terpuruk pada era kepemimpinan periode 2019-2024. Tugas Setio dan kawan-kawan tidaklah mudah. Mereka harus berjuang keras untuk memulihkan kepercayaan publik yang kini telah terkikis. Belum lagi sejumlah kasus yang masih belum tuntas menjadi pekerjaan rumah yang harus juga diprioritaskan. Sebut saja kasus Harun Masiku yang belum jelas ujung pangkalnya. Kasus ini telah dikembangkan hingga rencana pemeriksaan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli. Juga terkait dengan dugaan keterlibatan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto masih terus didalami oleh KPK. Tentu publik berharap pimpinan baru ini akan menuntaskannya, bukan justru mem-PTS-kannya. KPK baru harus mampu memulihkan taringnya, salah satunya dengan menuntaskan kasus Masiku ini. Jika kasus ini tidak mampu dituntaskan, maka eksistensi KPK bakal semakin dipertanyakan. KPK pernah memiliki masa kejayaan yang membanggakan. Lembaga ini tidak hanya dihormati oleh institusi lain berkat prestasinya dalam pemberantasan korupsi, tetapi juga mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat. Dukungan publik begitu deras mengalir karena keberanian KPK dalam menangkap para pejabat dan tokoh-tokoh penting yang terbukti terlibat korupsi, membawa mereka ke balik jeruji besi. Di masa itu, di masa jaya KPK, lembaga ini menjadi contoh teladan bagi aparat penegak hukum lainnya. Bahkan kepercayaan terhadap KPK jauh melampaui kejaksaan dan kepolisian. Namun situasi saat ini justru terbalik. KPK tidak lagi paling dipercaya oleh publik. Justru kejaksaan dan kepolisian berada di atas KPK tingkat kepercayaannya. Kemampuan KPK pada periode yang lalu, periode sebelum masa era Firly Bahuri, tidak pernah diragukan oleh publik. Salah satu buktinya adalah keberhasilan menangkap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin hanya dalam waktu 3 bulan, meskipun dia sempat kabur hingga ke Singapura dan Kolombia pada 2011. Tentu jika dibandingkan dengan era Firly, memburu Harun Masiku bertahun-tahun juga belum tertangkap. Publik tentu masih ingat era awal berdirinya KPK pada 2002. Saat itu KPK berani menindak para menteri dan elit politik yang diduga melakukan korupsi tanpa rasa gentar. Namun kejayaan itu kini tinggal kenangan. Berbagai upaya untuk mengurangi kewenangan KPK seperti revisi Undang-Undang KPK serta intervensi politik dalam proses seleksi pimpinan telah meredupkan taji lembaga ini dalam 5 tahun terakhir. Keberanian dan ketegasan KPK pun saat ini kian memudar. Namun harapan tetap ada, apalagi Setio bukanlah sosok asing di KPK. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan
dan dikenal memiliki rekam jejak yang mumpuni dalam menangani berbagai kasus korupsi besar, termasuk yang melibatkan mantan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin pada 2021 kemarin. Saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Setio menegaskan pentingnya mempertahankan operasi tangkap tangan, sebuah kewenangan KPK yang belakangan menuai perdebatan. Pernyataan ini kembali ia sampaikan setelah dilantik di Istana Negara. Namun, publik tidak butuh janji. Publik ingin pembuktian dari Setio. Janji Setio harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Masyarakat menantikan apakah kepemimpinan Setio dalam 5 tahun ke depan mampu mengembalikan marwah KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi, atau justru hanya menjadi harapan kosong belaka. Masyarakat merindukan KPK yang berwibawa, disegani oleh sekutu dan ditakuti oleh lawan. Bukan KPK yang melemah akibat ulah pemimpinnya, seperti kasus pemerasan atau tindakan tidak etis lainnya seperti pungutan liar di rutan KPK dan penerimaan fasilitas dari pihak-pihak berperkara. Mengembalikan kepercayaan publik tentu bukan perkara mudah bagi pimpinan baru. Konsolidasi internal harus segera dilakukan untuk memastikan roda KPK berjalan kembali dengan prinsip yang benar dan penuh kehati-hatian. Sebagai lembaga yang menunjang tinggi integritas, KPK harus bebas dari segala bentuk kepentingan, baik itu kepentingan perkara ataupun kepentingan politik dan kepentingan kekuasaan. Ini bukanlah tugas mudah, tetapi prinsip tersebut adalah fondasi utama bagi berdirinya lembaga ini. KPK lahir dari kekecewaan bangsa ini terhadap perilaku elit yang koruptif. Inilah yang harus tetap dijaga oleh KPK. Landasan anti korupsi adalah integritas. Integritas inilah yang harus dipegang teguh oleh para pemimpin baru KPK. Memang berat beban pemimpin KPK yang baru setelah periode sebelumnya dianggap gagal menegakkan integritas karena 3 pimpinannya dianggap melanggar etik oleh Dewan Pengawas KPK, termasuk mantan ketuanya Firly Bahuri yang sampai saat ini berstatus tersangka atas kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Perbuatan lancung pimpinan KPK inilah yang membuat lunturnya integritas di tubuh KPK, membuat para pegawai ikut-ikutan berbuat rasuah. Seperti kasus pungli di rutan KPK yang melibatkan belasan pegawai KPK. KPK periode 2019-2024 seakan rusak dari dalam. Buktinya pun juga dipaparkan oleh Dewas KPK yang menyebutkan telah menerima 188 laporan terkait dengan pelanggaran etik yang melibatkan pegawai dan pimpinan KPK selama 5 tahun terakhir. Pengaduan etik paling banyak diterima Dewas pada tahun 2023, yaitu 65 laporan, termasuk kasus rumah tahanan KPK. KPK di bawah kepemimpinan baru harus mengutamakan kepentingan hukum di atas segalanya. Jika tidak mampu memenuhi harapan tersebut, sebaiknya mereka mundur sebelum kekecewaan publik semakin mendalam. Kerusakan integritas seperti kanker yang menggerogoti pemberantasan korupsi dari dalam. Pembenahan integritas harus menjadi upaya prioritas pimpinan baru untuk membenahi lembaga anti rasuah. Jangan lagi ada persoalan etik apalagi hukum yang menjerat pimpinan KPK ke depan.